Perkenalkan, saya Auguni Hidayatullah dengan NIM 2305-2003. Saya Kurniasari dengan NIM 2305-2062. Saya Fakri Akbar dengan NIM 2305-2050. Jadi kali ini kami akan membuat video presentasi mengenai hasil wawancara dan hasil diskusi kami mengenai kasus perundungan serta bagaimana kaidah sosial dan hukum saling berinteraksi dalam menanganinya. Sebelum itu, perundungan atau bully merupakan perilaku yang sering dianggap sepele, padahal berdampak besar terhadap mental dan psikis seorang korban. Melalui wawancara dengan berbagai narasumber seperti guru, masyarakat, mahasiswa, dan aparat hukum, kami menemukan bahwa hubungan antara norma sosial dan hukum bisa saling menguatkan, menyesuaikan, dan bertentangan. Untuk materi pertama mengenai saling menguatkan akan dijelaskan oleh rekan saya Kurniasari. Kepada Kurnia dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Mengenai di sini tentang kasus perundungan, korban perundungan, mengenai kaidah sosial dan kaidah hukum di sini itu terkait saling menguatkan, di mana di sini kaidah sosial dan juga kaidah hukum di sini itu saling berdampingan. Di mana Bapak Owen Sairuti yang menyatakan sebagai polisi yang sedang bertugas pada saat itu bahwasanya di situ masyarakat itu adanya norma sosial bagaimana kita dalam kebudayaan saling menghormati, saling menjaga, terus juga berdampingan dengan norma hukum yang ada karena sudah adanya undang-undang tentang perlindungan anak sehingga adanya hukum positif yang lahir dari norma itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk materi mengenai kaidah sosial. Selanjutnya untuk hubungan antar norma sosial dan hukum yang kedua yaitu saling menyesuaikan akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Kurniasari. Terkait kepada kaidah sosial dan kaidah hukum di sini saling menyesuaikan, di mana kami telah menanyakan dari beberapa narasumber itu menyatakan bahwasanya kami menanyakan apakah dalam penyelesaian konflik tentang kasus perundungan itu lebih menitik beratkan kepada kekeluargaan ataupun melapor kepada aparat berwajib. Itu rata-rata mereka menggambarkan bahwasannya dalam penyelesaian konflik itu lebih menitik beratkan kepada kekeluargaan daripada melapor kepada pihak berwajib atau secara hukum. Karena itu tuh dianggap secara harmonis sosial menyelesaikan masalah dan tetap menjaga hubungan antar warga masyarakat. Jadi di sini itu kita melihat bahwasanya hukum dan kaidah norma di sini itu saling menyesuaikan, di mana si korban nantinya mengambil jalur kekeluargaan yang dimana si pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan jika kalau seseorang nanti pihak si korban lebih melapor kepada pihak berwajib, jika kalau nanti si anaknya itu menerima tekanan batin atau psikologisnya kena, terus trauma yang mendalam, itu biasanya lebih melapor kepada pihak yang berwajib karena juga kan anak-anak sudah dilindungi dalam undang-undang perlindungan anak. Jadi di sini sebenarnya kaidah sosial, kaidah hukum di sini tidak ditolak, namun digabungkan dengan norma sosial ada. Jadi kalau kasusnya ringan itu lebih ke kaidah atau norma sosial daripada kalau kasusnya berat baru menggunakan norma hukum yang ada. Baik, terima kasih kepada rekan saya Kurniasari. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa norma sosial dan hukum bisa saling bertentangan akan dijelaskan oleh rekan saya Fakri Akbar. Kepada Fakri dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Tadi kita telah mendengarkan bahwa antara norma sosial dan hukum itu ada namanya yang saling berkaitan dan saling menyesuaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa kaidah sosial dan norma hukum itu atau hukum yang berjalan di suatu masyarakat itu adanya potensi saling bertentangan, yang dimana sesuai dengan narasumber yang kami wawancarai yaitu mahasiswa ilmu sosiologi dan mahasiswa ilmu komunikasi yang bernama Akbar dan Nisa yang menjelaskan bahwa perundungan itu dianggap hal yang biasa atau dinormalisasikan di lingkungan masyarakat. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa adanya potensi pertentangan antara norma sosial dan penerapan hukum di masyarakat yang mengakibatkan penerapan hukum itu tidak berjalan efektif di masyarakat dikarenakan kasus perundungan tersebut yang masih dianggap seperti normalisasi dan sesuatu yang biasa. Nah, dari situ juga dapat kita lihat bahwa perundungan ini merupakan masalah yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita karena masih banyak anak-anak maupun orang dewasa yang sengaja melakukan perundungan itu tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan kepada korban. Dan dapat saya simpulkan juga bahwa dalam norma sosial dan hukum ini terkait kasus perundungan itu ada potensi pertentangan di bagian penerapan hukum di lingkungan masyarakat itu sendiri, yang dimana karena adanya normalisasi atau yang menganggap perundungan itu sebagai bahan candaan di lingkungan masyarakat. Sekian.
Baik, terima kasih kepada rekan saya Fakri Akbar. Jadi dalam kasus perundungan ini dapat kita simpulkan bahwa kaidah sosial dan hukum saling berinteraksi dengan cara yang beragam. Keduanya dapat saling menguatkan karena norma sosial yang menekankan sopan santun dan saling menghargai sejalan dengan hukum yang berlaku untuk melindungi korban. Namun, keduanya juga berpotensi bertentangan karena jika norma sosial justru menormalisasikan perundungan tersebut sebagai hal yang biasa, hal tersebut akan melemahkan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.